Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas ini dengan judul Perkembangan Marketplace selama 3 tahun terbaru. Adapun nama-nama anggota kelompok 2 dari Sistem Informasi Akuntansi, yang pertama ada Mbak Wakidadus Saada, dan yang kedua ada Mbak Diana Septiasari, dan yang ketiga ada Mbak Ulah Dwi Sasmita, dan yang keempat ada saya sendiri, Mahardika Ramadiansyah, dan yang kelima ada Mbak Adelia Ira, dan yang terakhir ada Mbak Friska Elisa. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin-poin penting dari pembahasan ini. Yang pertama adalah pengertian dari marketplace, dan yang kedua ada tujuan dan manfaat marketplace, dan yang ketiga ada contoh dan jenis dari marketplace, dan yang keempat ada perkembangan marketplace selama 3 tahun terbaru. Untuk slide selanjutnya silakan dijelaskan oleh rekan saya. Marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas, metode pembayaran, estimasi, pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lainnya. Tujuan marketplace mempermudah untuk menjangkau pembeli atau konsumen baru. Biasanya pembeli akan menjelajahi toko terlebih dahulu sebelum membeli. Dalam marketplace tersebut, setiap pelaku usaha dapat menampilkan produknya untuk memperjualkan tanpa perlu repot membangun sistem. Adanya marketplace tersebut sangat menguntungkan para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diana Septiasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat marketplace. Yang pertama yaitu jual beli yang efektif dan efisien. Berjalan melalui platform ini sangatlah efektif karena Anda dapat menjual produk di suatu media yang sudah memiliki minat pasar yang tinggi. Walaupun banyak juga toko lain yang serupa, namun tidak menutup kemungkinan barang yang Anda jual akan tetap laku. Dan untuk manfaat yang kedua yaitu terdapat produk yang bervariasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa marketplace merupakan media yang menyediakan berbagai produk dan jasa dari banyak penjual atau vendor yang berbeda. Dengan hal ini, tentu saja akan tersedia banyak variasi atas produk atau jasa yang bisa calon pembeli pilih. Berbeda dengan toko online yang hanya menjual produk dari brandnya sendiri. Melalui platform ini, pembeli dapat menemukan produk dari berbagai brand yang bisa dibeli sesuai pertimbangannya. Dan untuk manfaat yang ketiga adalah membantu pemasaran UMKM. Manfaat ini dapat menjadi solusi pemasaran bagi perintis usaha UMKM dalam bentuk produk atau jasa dengan membuka tokonya melalui platform ini. Yang keempat, biaya terjangkau. Melalui platform ini, sebagai penjual tidak perlu repot untuk memikirkan strategi pemasaran dengan membuat website, desain hingga perawatan yang pastinya memiliki biaya tidak sedikit. Dan yang kelima, kepuasan pelanggan. Karena banyaknya variasi produk atau jasa yang terdapat di marketplace, pembeli dengan leluasa dapat memilih produk berdasarkan pertimbangannya seperti kualitas, ulasan, sampai ke jenis pengiriman yang sesuai keinginan. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wakidadus Saada. Selanjutnya, poin yang akan kami jelaskan yaitu jenis marketplace. Umumnya ada dua bentuk kerjasama yang dilakukan oleh marketplace. Yang pertama ada marketplace murni dan marketplace konsinyasi. Untuk marketplace murni mempunyai peran penting sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Di sini penjual bebas untuk melakukan berbagai transaksi produk, serta mengelola pembayaran, menampilkan informasi mengenai produk, dan lainnya. Sementara untuk marketplace konsinyasi merupakan jenis pasar daring di mana penjual hanya memiliki akses untuk menitipkan produk saja. Maksudnya adalah dari pihak penjual hanya dapat menyediakan barang serta mengirimkan deskripsi informasi detail dari barang tersebut. Selanjutnya ada contoh marketplace. Yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia ini merupakan salah satu marketplace yang sudah bergerak lama di Indonesia. Marketplace ini mendapat predikat sebagai marketplace terbesar di Indonesia. Posisi kedua dipegang oleh Bukalapak yang sama-sama memiliki gelar startup unicorn layaknya Tokopedia. Yang ketiga ada Shopee. Selanjutnya ada Shopee. Shopee merupakan salah satu marketplace asal Singapura
Marketplace ini sudah mengekspansi pasar Asia Tenggara sejak tahun 2015 lalu, termasuk ke Indonesia. Yang keempat adalah Lazada. Nampaknya Lazada mulai merasa kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Walaupun pada 2018 lalu, marketplace ini mendapati banyak sekali pengunjung. Namun pada tahun 2019, tahun lalu Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat. Yang kelima selanjutnya adalah Blibli. Blibli merupakan marketplace karya PT Global Digital Niaga, salah satu anak perusahaan Jarum. Marketplace ini mampu menduduki peringkat kelima. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adilia Ira. Sejarah perkembangan marketplace di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berbelanja dan berdagang. Salah satu fenomena yang paling mencolok dalam era digital adalah munculnya marketplace atau bisa disebut pasar daring. Di Indonesia, perkembangan marketplace telah mengalami perjalanan yang menarik, memainkan peran penting dalam transformasi perdagangan di negara ini. Yang pertama adalah awal mula kehadiran Kaskus Network, dan pada awal 2000-an, Indonesia mengenal Kaskus, sebuah forum daring yang berfungsi sebagai platform bagi pengguna untuk membeli dan menjual barang. Meskipun bukan marketplace konvensional, Kaskus memberikan ruang bagi pengguna untuk bertransaksi secara online. Pada saat yang sama, Multiply, sebuah platform jaringan sosial yang juga menawarkan fitur toko online untuk mendapatkan popularitas. Yang kedua adalah Trin e-commerce. Lahirnya PT Tokopedia dan Bukalapak pada tahun 2000-an. Dua perusahaan rintisan yang telah menjadi ikon e-commerce Indonesia lahir, yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Kedua platform ini menawarkan model bisnis marketplace yang memungkinkan penjualan dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara online. Melalui upaya mereka dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna, Tokopedia dan Bukalapak telah berhasil memperluas pasang pasar mereka dan menjadi pimpinan dalam industri ini. Yang ketiga adalah eksistensi Gojek dan Shopee. Eksistensi Gojek dan Shopee e-commerce selain Tokopedia dan Bukalapak, dua platform lain yang memiliki peran penting dalam perkembangan e-commerce di Indonesia adalah Gojek dan Shopee. Gojek awalnya dikenal sebagai layanan transformasi ojek online, telah memperluas layanan ke berbagai bidang termasuk pembelian dan pengiriman barang melalui e-commerce dan GoSend. Sementara itu, Shopee yang diluncurkan pada tahun 2015 telah berhasil memperoleh popularitas yang besar dan strategi pemasaran yang agresif, diskon menarik, dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Yang keempat adalah dominasi Lazada dan Blibli.com. Selain platform-platform yang telah disebutkan sebelumnya, Lazada dan Blibli juga berperan penting dalam perkembangan marketplace di Indonesia. Lazada, yang merupakan bagian dari Alibaba Group, telah menawarkan berbagai produk elektronik, fashion, dan barang konsumen lainnya. Dengan kehadiran yang kuat di pasar Indonesia, Blibli di sisi lain memiliki portofolio produk yang luas dan juga meluncurkan fitur seperti Blibli Pay untuk memperluas layanan di sektor pembayaran digital. Perkembangan marketplace di Indonesia telah mengalami perjalanan yang menarik seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Dengan inovasi terus-menerus, investasi dalam keamanan dan kenyamanan pengguna, serta ekspansi ke berbagai sektor bisnis, marketplace di Indonesia terus berperan dalam mempercepat pertumbuhan e-commerce dan mendorong transformasi perdagangan dalam era digital. Perkembangan marketplace selama 3 tahun terbaru 2021. Di Indonesia saat ini sudah ada beragam jenis marketplace dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jika dinilai dari jumlah pengunjung, pada kuartal 3 tahun 2021, berikut terdaftar marketplace terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Tokopedia dengan nilai kunjungan 158,137,700. Yang kedua adalah Shopee dengan nilai kunjungan 134,383,300. Yang ketiga adalah Bukalapak dengan nilai kunjungan 30,126,700. Yang keempat adalah Lazada dengan nilai kunjungan 27,953,300. Yang kelima, Blibli dengan nilai kunjungan 16,326,700. Yang keenam adalah Orami dengan nilai kunjungan 12,400,000.
Yang ketujuh adalah Ralali dengan nilai kunjungan 5.513.300. Yang ke-8 adalah Binika dengan nilai kunjungan 5.506.700. Yang ke-9 adalah GDID dengan nilai kunjungan 3 juta. Perkembangan 2021, Tokopedia masih menjadi e-commerce paling banyak dikunjungi pada kuartal 3 2021. iPris melaporkan hal ini dilihat dari jumlah pengunjung web bulanannya yang mencapai 158,1 juta kunjungan, nilai 7% dari kuartal sebelumnya yang sebanyak 147.800 kunjungan. Selanjutnya, perkembangan marketplace selama 3 tahun terbaru, yaitu tahun 2002. Sektor e-commerce Indonesia terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan nilai ekonomi saat ini sudah melampaui level sebelum pandemi. Menurut riset Google, Temasek, dan Bain Company, nilai ekonomi sektor e-commerce Indonesia mencapai $1 miliar pada tahun 2022. Setara dengan 76,62% dari total nilai ekonomi digital Indonesia yang besarnya $77 miliar. Nilai ekonomi sektor e-commerce pada tahun 2002 sudah meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya, yang masih $48 miliar. Jika dibanding sebelum pandemi, nilai ekonomi e-commerce Indonesia tahun ini mencapai naik 136% dari pencapaian tahun 2019 yang hanya $25 miliar. Google, Temasek, dan Bain Company juga memproyeksikan bahwa e-commerce Indonesia bakal terus tumbuh hingga mencapai $95 miliar pada tahun 2025. Baik, selanjutnya yaitu untuk perkembangan 2023. Dalam periode sama, rata-rata kunjungan ke situs Blibli naik 5%, sedangkan Tokopedia turun 9%, Lazada anjlok 30%, dan Bukalapak merosot 21%. Rincian angka rata-rata kunjungan per kuartalnya dapat dilihat pada grafik di atas, pada slide yang atas tadi. Dalam laporan riset Beyond the Digital Frontier, KIC memperkirakan proporsi penggunaan aktif e-commerce di dalam negeri hanya 33,4% dari total penduduk. Kemudian 17% penduduk termasuk occasional user, yakni menggunakan e-commerce tapi intensitasnya jarang, dan mayoritas atau 49,6% penduduk sisanya adalah non-pengguna e-commerce. Kelompok non-pengguna itu adalah gabungan dari penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses internet, ditambah penduduk yang punya akses internet tapi tidak menginstal aplikasi, dan tidak menggunakan e-commerce. Dari data ini, KIC menilai bahwa saluran penjualan online tak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan dalam berbisnis di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Dari kesimpulan ini, bisnis marketplace di Indonesia pun semakin meningkat tajam dengan adanya pandemi sejak awal tahun 2020. Bisnis dagang berbasis online ini tumbuh sekitar 33% di tahun 2020 dengan nilai yang fantastis. Dari yang di kisaran 253 triliun rupiah menanjak pesat menjadi di kisaran 337 triliun rupiah. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang tepat, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.